Selanjutnya Bapak Menko Politik Hukum dan Keamanan, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, yang terhormat para menteri koordinator dan para peserta rapat kerja yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan era APBN tahun 2025. Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan bidang politik hukum dan keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai tugas utama adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan, serta pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan penugasan dari Presiden. Kemenko Polhukam juga memiliki fungsi yang utamanya adalah menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektoral dan sinkronisasi kebijakan pada bidang politik hukum dan keamanan. Tema rancangan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 8 prioritas nasional untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025. Kemenko Polhukam akan berperan aktif dalam mendukung prioritas nasional tahun 2025, ada 2, yaitu yang pertama adalah prioritas nasional, pertama memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, dan prioritas ke-7 memperkuat reformasi, politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam mendukung prioritas nasional 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, Kemenko Polhukam akan mengawal arah kebijakannya, diantaranya ada 7. Yang pertama adalah penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Yang kedua, pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga adalah internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi. Keempat adalah penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik. Kelima, pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri. Dan keenam adalah memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta yang ketujuh, yang terakhir adalah melindungi HAM seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Kemenko Polhukam juga mendukung pencapaian prioritas nasional 7, yakni memperkuat reformasi, politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan melalui 3 arah kebijakan, yaitu arah kebijakan reformasi politik, arah kebijakan reformasi hukum, dan arah kebijakan reformasi tata kelola pemerintahan. Pada pelaksanaan reformasi politik, Kemenko Polhukam berperan dalam mengawal arah kebijakan, diantaranya mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik. Kedua, menjamin penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Yang ketiga, menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan yang keempat adalah penerapan kode etik demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik. Pada reformasi hukum, Kemenko Polhukam mengawal arah kebijakan, diantaranya ada 4, mendirikan pusat legislasi nasional serta think tank dalam penyusunan kajian terkait peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak terbang pilih, dan transparan. Dan yang ketiga adalah penguatan budaya hukum, serta keempat, penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum. Dan pada reformasi tata kelola, Kemenko Polhukam berperan penting dalam arah kebijakannya, diantaranya adalah yang pertama, memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian ASN dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional. Dan yang kedua adalah penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah. Ketiga, penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional, serta yang keempat adalah transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik.
Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan bidang politik hukum dan keamanan tahun 2023, Kemenko Polhukam telah melaksanakan realisasi anggaran yang sangat optimal mencapai 99,56%. Dari total anggaran 329,4 miliar. Adapun pada tahun 2024 ini kami telah melaksanakan realisasi anggaran sebesar 39,55% dari total anggaran tersedia sebanyak 332,7 miliar. Realisasi anggaran tersebut masih on the track, mengingat agenda Kemenko Polhukam akan semakin padat terutama pada masa transisi pergantian presiden dan pemilu kada menjelang akhir tahun 2024. Berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan, Kemenko Polhukam mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp277.310.815.000. Pengalokasian anggaran pada program dukungan manajemen sebesar 198,8 miliar terbagi ke 3 sekretariat, yakni Sekretariat Kemenko Polhukam sebanyak 164,5 miliar, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas 18,1 miliar, dan Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 16 miliar. Dari pagu 198,8 miliar tersebut dialokasikan untuk belanja operasional yang terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar 97 miliar dan operasional pemeliharaan kantor sebesar 49 miliar. Dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan atau pada program teknik ditetapkan anggaran sebanyak 78,5 miliar. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2025 merupakan tahun transisi pemerintahan baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka Kemenko Polhukam mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas bidang politik hukum dan keamanan pada masa-masa transisi tersebut. Akan tetapi, apabila kita bandingkan anggaran belanja tahun 2024 dengan tahun anggaran 2025, anggaran belanja Kemenko Polhukam tahun 2025 mengalami penurunan jumlah anggaran yang cukup signifikan, yaitu turunnya sebanyak 55,4 miliar. Anggaran belanja tersebut juga belum memperhitungkan pemindahan Kemenko Polhukam ke IKN yang direncanakan sebagai kementerian lembaga kloter pertama yang pindah ke IKN. Kenaikan jumlah anggaran tersebut terdapat pada program dukungan manajemen yaitu sebesar 4,5 miliar yang digunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai. Sedangkan pada program koordinasi pelaksanaan kebijakan atau program teknik terdapat penurunan jumlah anggaran sebesar 60 miliar atau 43,33 dari tahun 2024. Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan bidang politik hukum dan keamanan, Kemenko Polhukam mendapatkan alokasi anggaran pada program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 78,5 miliar terbagi ke dalam 8 bidang teknis yaitu koordinasi bidang politik dalam negeri 11,1 miliar, koordinasi bidang politik luar negeri 7,5 miliar, koordinasi bidang hukum dan hak asasi manusia sebesar 8,6 miliar, koordinasi bidang pertahanan negara sebesar 88,6 miliar, koordinasi bidang keamanan dan keterlibatan masyarakat sebesar 11,1 miliar, koordinasi bidang kesatuan bangsa 7,5 miliar, koordinasi bidang komunikasi, informasi, dan martur sebesar 11,2 miliar, tim satuan tugas sabu bersih pungutan liar Saber Pungli sebesar 12,5 miliar. Adapun anggaran belanja pada program dukungan manajemen sebesar 198,7 miliar terbagi ke dalam 3 sekretariat antara lain Sekretariat Kemenko Polhukam sebesar 164,5 miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar 84,6 miliar dan belanja pemeliharaan kantor sebesar 39,7 miliar. Dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas sebesar 18,1 miliar yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 7,2 miliar dan belanja pemeliharaan kantor sebesar 3,9 miliar. Dan yang ketiga adalah pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 16 miliar yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 5,3 miliar dan belanja pemeliharaan kantor sebesar 4,6 miliar. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat semakin dinamisnya situasi bidang politik, hukum, dan keamanan pada tahun mendatang, akan tetapi
tidak diiringi dengan kecukupan pemenuhan anggaran di tahun 2025, maka Kemenko Polhukam mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam agar tetap optimal dalam menjaga kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun usulan tambahan anggaran Kemenko Polhukam tahun 2025 sebesar 168,6 miliar dengan rincian 1. Untuk dukungan tugas teknis dan operasional Kemenko Polhukam di IKN sebesar 82,2 miliar yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pemindahan operasional Kemenko Polhukam ke IKN pada kuartal pertama. Yang kedua adalah pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 2,3 miliar. Ketiga adalah rekomendasi kebijakan pengawalan, pengendalian kepemimpinan dan peran Indonesia pada forum internasional di bidang politik, hukum, dan keamanan sebesar 5,8 miliar. Keempat adalah rekomendasi kebijakan bidang penegakan hukum, permasalahan hukum, proses bisnis administrasi, peraturan pertukaran penanganan perkara pidana sebesar 6 miliar. Dan yang kelima adalah rekomendasi kebijakan bidang penguatan keamanan laut, penguasaan teknologi pertahanan, dan pembangunan pertahanan siber sebesar 2,7 miliar. Dan keenam adalah rekomendasi kebijakan bidang pemberantasan dan penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online dan pornografi online, penanganan pengungsi dari luar negeri, dan penanganan kebakaran hutan lahan sebesar 6,7 miliar. Ketujuh, rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa sebesar 14,6 miliar yang dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada masa transisi pemerintahan. Kedelapan adalah dukungan pelaksanaan perencanaan penganggaran tata laksana dan keamanan data informasi sebesar 10 miliar. 9 adalah pengembangan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebesar 313 juta. Ke-10 adalah pemenuhan sarana dan prasarana Kemenko Polhukam sebesar 20 miliar. Ke-11 pemenuhan sarana dan prasarana serta pemenuhan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kompolnas sebesar 4,6 miliar. Dan yang ke-12 adalah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Komjak RI sebesar 10,2 miliar. Dalam usulan tambahan anggaran tersebut, dengan usulan tambahan anggaran tersebut, maka anggaran Kemenko Polhukam yang diajukan menjadi 445,9 miliar dari 277 miliar pagu indikatif dengan rincian program, yaitu pada program dukungan manajemen dari pagu indikatif sebesar 198 miliar diajukan menjadi 303 miliar. Sedangkan pada program koordinasi pelaksanaan kebijakan dari pagu indikatif 78 miliar diajukan menjadi 142,7 miliar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, besar harapan kami agar pimpinan Banggar, anggota Banggar dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami pada tahun 2025. Sekian paparan kami dalam rapat kerja kali ini. Kiranya pimpinan Banggar dan anggota Banggar DPR RI yang terhormat dapat menyetujui usulan rencana kerja dan anggaran Kemenko Polhukam tahun 2025. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hampir sama penjelasan dari sisi anggaran, kebutuhannya, usulan tambahannya, nanti akan kami bahas ketika nota keuangan Bapak Presiden disampaikan pada tanggal 16 Agustus. Karena hari ini, kemarin kami rapat kerja dengan pemerintah, Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI tentang pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Walaupun selintas tadi Menko Marves sudah menyampaikan kisi-kisinya juga, dan itu hampir sama saja dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Bappenas kemarin.